wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, ada pertanyaan tentang bagaimana panah itu, apakah panah pilah itu apakah memiliki tingkatan, apakah memiliki makna-makna tertentu, ataukah dalam pengertian bagaimana sebenarnya panah itu. Ya, saya menjawabkan tentang panah ini ya, menelusuri satu pemahaman batiniah pada ilmu tasawuf pada ilmu ma'rifatullah. Disinilah manfaat guna tentang memahami 7 alam yang mungkin beberapa episode sudah saya jelaskan tentang 7 alam. Jika tidak bisa memahami ini, mungkin saya akan berikan misal-misal lainnya pemahaman tentang fana. Fana itu artinya secara kebahasaan adalah lenyap ya. Maka fana ini bermacam ragam. Kalau dalam konteks nanti ketika pembacaan kitab Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jalani, fana dalam konteks itu beliau lebih banyak pada aplikasi hidup ya, fana. Fana dalam ilmu ketawitan, fana dalam kesirikan, fana dalam masalah rezeki. Jadi secara aplikatif itu fana aplikatif dalam bermacam ragam. Termasuk juga nanti dalam kitab Sirrul Asrar dan Futhul Ghaib, sama Fathur Rabbani dan Futhul Ghaib ya ada kemirikan, tapi Futhul Ghaib lebih mengarah lagi, lebih rahasia lagi. Karena itu kita harus menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan untuk membahas masalah-masalah itu. Karena memang Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani luar biasa memberikan petunjuk ilmu ma'rifatullah, sehingga memerlukan suatu proses pemahaman ya, kecerdasan pemahaman. Yang kecerdasan itu tidak bisa hanya sekali disampaikan, tapi harus berulang-ulang. Yang kedua juga terpaut dengan metode apa yang bisa kita pahami dalam konteks alam kita di modern sekarang, sehingga ilmu ma'rifatullah tidak disebut orang mistis, sekedar mistis, tapi bukan pengertian mistis, justru sebagai suatu kerohanian yang bisa dipahami, yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus konteks bertentangan dengan zaman ya, bertentangan dengan zaman tidak. Jadi ini secara bagaimana kita memahami, terutama bagi kelompok milenial ya, orang-orang muda yang diharapkan juga mereka belajar tasawuf agar mereka menjadi orang berakhlak mulia, akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada manusia ya. Nah, begini, panah dalam konteks saya berikan dulu, pertama dulu, orang itu sudah melewati sebuah proses panah. Misalnya ambil kitab Futhul Ghaib ya, beliau menyebut panah ya, saya Abdul Qadir Jalani menyebut panah. Misalnya ada orang sudah berharap kepada manusia, misalnya berhutang kepada manusia, tidak dihutangnya padahal dia sudah sempit rezekinya. Berhutang kepada keluarga, tidak diberikan hutang oleh keluarga. Berhutang kepada karib kerabatnya, habis semua teman-temannya, handai tolannya sudah, yang dikenalnya sudah, bahkan berhutang kepada orang kaya pun tidak dihutang orang juga, bahkan sampai mengemis pada manusia tidak juga dikasih utang. Gitulah istilahnya ya, atau berharap ya kalau bahasa istilah saya Abdul Qadir Jalani. Habis itu ingin putus asa, akhirnya dia ingat dengan Allah, kemudian asiklah dia berdoa kepada Allah, asik sampai dia tidak merasakan lagi kehidupan manusia, sampai dia berulang-ulang berdoa, sampai menangis dia berharap Allah memberikan rezeki kepadanya, memberikan kelapangan dan jalan keluar. Pada saat itu kata saya mendengarnya, orang itu panah. Nah, konteks di sini panahnya apa? Panah apa? Panah kesadaran bahwa tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini panah fil asma namanya, panah terhadap nama Allah Ar-Razzaq, yang bisa memberikan rezeki itu ternyata hanya Allah, bukan manusia. Itu panah artinya juga. Yang kemudian ada lagi, itu panah dalam arti asma ya. Ada panah fit tauhid atau panah fi ilmi tauhid dulu. Orang yang belajar ilmu ma'rifatullah asik dia memahami tentang teori qidam, baqo, wujud itu apa, mukhalafatul hawadits itu apa, yang disebut dengan talabul ilmi ya, kudrat itu apa, iradah itu apa, sama itu apa, basar itu apa,
semua itu dipahaminya, itu namanya asik dia memahami. Itu tidak lagi ingat dengan yang lain, ilmu yang lain tidak ingat lagi, asik dengan pemahaman itu dia. Maka orang itu fana fi ilmi tauhid, artinya fana di bidang ilmu tauhid, masih di ilmu saja. Itu tingkatan pertama, itu fana dalam bentuk ilmu. Nah, belum lagi fana fi tauhid ya. Nah, bedakan fana fi ilmi tauhid dengan fana fi tauhid ya. Bedakan. Fana tauhid lebih luas lagi ya. Nah, karena fana fi tauhid itu nanti ahadiyah ya, tingkat yang tertinggi, termasuk tingkat yang tertinggi. Nah, itu dua sudah berarti fana fi ilmi tauhid, kemudian fana fil hayat, misalnya fil rizki atau fil asma. Fana fi sifatillah, dia merasakan memahami nur yang disebut dengan nur atau ainus sugro. Dia memahami dengan pandangan ainus sugronya, memahami dengan kolbi lahirnya bagaimana aplikasi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan, dalam kainat. Jadi yang diperhatikannya majhar Allah. Pada saat dia asik melihat, memperhatikan majhar yang pada sifat-sifat Allah itu, suhud dia, dalam istilah lain suhud. Kalau di kitab, kalau orang Banjar itu sering banyak pakai kitab Durun Napis ya. Kitab Durun Napis itu suhud ya, tasyahudnya, suhudnya melihat kainat ya. Misalnya suhudul kasrah ilal wahdah, melihat yang banyak-banyak ini ternyata satu hakikat di balik semua itu ada kekuasaan Allah, maha mengatur atas segala. Berarti dia suhud melihat tazali pada kudrat Allah, sebahagian kecil dari kudrat Allah dilihatnya. Itu dia merasakan majharnya. Maka orang ini saat itu panah dalam apa? Panah fi sifatillah, panah terhadap sifat-sifat Allah, di antara sifat Allah. Panah fi baini sifat Allah, di antara sifat Allah dalam hal kudrat tadi itu termasuk dah nur tauhid, itu termasuk nur tauhid dah, karena juga menggunakan sugro sudah. Nah, kalau fana fi tauhid berarti keseluruhan sifat Allah paham, seluruh sifat Allah dapat dia rasakan mazharnya, suhud dia bisa merasakan, memahami seluruh asma-asma Allah, bahkan tidak terbatas 99 nama. Itu sebutnya fana fi tauhid sudah tuh. Nah, fana yang paling teratas, yang konflik kontroversial itu sering adalah fana fi ahadiyah. Ini yang paling susah ya. Nah, inilah yang disebut dengan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, yang disebut dengan tusahidu tazali anwarut jad fi alamil lahud. Itulah tashud kalian pada tazalinya nur jad fi alamil lahud, di alam lahud ya, alam lahud ya, bukan di alam lahud. Wahwal kurbah, itulah kurbah. Kurbahnya binuri tauhidil ahadiyah. Nah, beliau sebut dengan binuri, dengan cahaya nur tauhid ahadiyah, berarti sempurna ahadiyah. Esa ini mencakup seluruh sifat dan asma dipahaminya. Wa husulu hajihil maratibi lil insani bil mauti, yang kebiasaan bisa hanya dicapai melihat sebuah tingkatan manusia dengan kematiannya. Jadi waqibalil mauti bil fanai minal basariyatil nafsaniyah, maka tidak bisa orang mencapainya kecuali sudah harus mati, dia harus menjadi mati. Mati di sini maksud beliau adalah mati basariyah, nafsaniyahnya. Nah, ini bagaimana? Nah, itu keterangan lainnya. Tapi untuk menjawab dari pertanyaan tadi itu sudah masuk di situ. Kira-kira maka dengan hilangnya basariyah, nafsaniyah tadi itu, lalu akhirnya ada orang berkata, la wujuda ilallah, tidak ada wujud selain Allah katanya. Nah, kan gitu. Seolah-olah alam semestanya adalah tidak ada, yang ada hanya Allah Ta'ala-nya. Orang itu berarti di alam laut sudah. Tapi asal benar-benar ada juga yang teorinya aja begitu ya, tapi kenyataan bila lapar kelaparan ya. Mencari makan, cari nasi juga dia. Nah, berarti bukan di alam laut. Kalau orang alam laut asli ya tidak tahu lagi dengan yang bersifat basariyah ini. Tidak bisa kelaparan dia. Tidak makan, tidak lapar dia. Tidak minum, tidak dahaga dia. Dia tidak ada merasakan apa-apa. Nah, itu yang sebenarnya pada alam laut. Yang kayak kita ini kan teori, karena tahu teori lalu ya begitu seolah-olah, padahal tidak kan. Nah, itu bedanya. Jadi karena itu memahami ilmu tasawuf tidak bisa dengan akli ya, apalagi cara pandang. Apalagi mengatakan sesat, makin jauh itu membuktikan bahwa orang itu tidak mengerti tentang tasawuf, tentang ma'rifatullah. Mungkin itu kira-kira jawabannya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.